Shalom, salam sukacita selalu. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus menyelimuti kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang telah Engkau curahkan kepada kami. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang memperkuat iman kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau menghendaki kami untuk hidup dalam iman yang kokoh. Bapa, kami bersyukur atas kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan baik renungan yang akan disampaikan hari ini. Berikanlah kami pengertian yang mendalam tentang kehendak-Mu dan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Engkau adalah penolong dan pembimbing kami. Kami memohon agar Engkau hadir dalam setiap kata yang akan diucapkan, membimbing dan memperlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini. Berilah kejelasan, kebijaksanaan, dan kekuatan agar setiap kata yang disampaikan memberkati dan menggugah hati kami. Kami mempercayakan waktu renungan ini sepenuhnya kepada-Mu, ya Tuhan. Jadikanlah renungan ini sebagai alat yang Engkau pakai untuk membangun dan menguatkan iman kami. Kiranya setiap kata yang disampaikan memberi anugerah dan mengarahkan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Serangan dari luar dan godaan dari dalam terus mengancam iman kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membangun iman kita agar tetap teguh dalam kebenaran. Dalam surat Yudas ayat 20 dan 21, Rasul Yudas menuliskan nasihat yang berharga bagi umat Kristen pada zaman itu, dan pesan ini masih relevan bagi kita hari ini. Demikian firman Tuhan yang terdapat dalam Yudas 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang 3 hal penting yang dapat kita lakukan untuk membangun iman kita. Pertama, kita dipanggil untuk membangun diri kita dalam iman yang paling kudus. Iman kita tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang sekedar ada, tetapi harus berkembang dan diperkuat. Kita harus mengenal lebih dalam firman Allah, bersekutu dalam doa, dan hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Dengan cara ini, iman kita akan semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh segala pengaruh negatif di sekitar kita. Kedua, kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Yudas mengajak kita untuk berdoa dalam Roh Kudus, yang berarti hidup dalam kesadaran akan hadirat dan kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Doa adalah sarana penting untuk membangun komunikasi kita dengan Allah, dan Roh Kudus adalah pembimbing dan penolong kita dalam berdoa. Dalam doa, kita dapat mengucapkan kebutuhan kita, memohon kasih karunia Allah, dan mempersembahkan semua apa yang ada dalam hidup kita. Dan kekhawatiran kita serta kelemahan kita juga kita nyatakan kepadanya. Melalui doa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mengalami pertumbuhan dan pembaharuan iman yang luar biasa. Yang ketiga, kita harus tetap berpegang pada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia adalah dasar dari iman kita. Kita tidak dapat membangun iman kita sendiri
tanpa pengenalan yang mendalam akan kasih karunia Allah. Kasih karunia mengajar kita bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam kasih karunia ini, kita menemukan pengampunan, pembebasan, dan kehidupan yang baru. Marilah kita hidup dalam pengertian dan pengalaman yang lebih dalam akan kasih karunia ini, sehingga iman kita akan terus bertumbuh dan terpelihara. Saudaraku, membangun iman bukanlah perjalanan yang singkat atau mudah. Namun dengan penyerahan diri penuh kita dalam proses ini dan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, kita dapat tumbuh dalam iman yang kokoh dan kuat. Marilah kita bersekutu dalam doa, memperdalam pengetahuan akan firman Allah, dan hidup dalam kasih karunia-Nya setiap hari. Dengan demikian, iman kita akan menjadi sumber kekuatan, sukacita, dan penuaian dalam hidup kita. Marilah kita mengikuti ajakan Rasul Yudas ini untuk membangun iman kita dengan sungguh-sungguh. Dengan iman yang kuat, kita akan dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah dan menjadi saksi-saksi yang teguh dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati dan memampukan kita dalam perjalanan membangun iman ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini. Engkau telah memperbaharui iman kami melalui renungan ini. Kami mohon agar Engkau terus menguatkan dan memandu kami dalam hidup kami. Jadikanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi tindakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Ajarilah kami untuk hidup dalam ketaatan yang penuh kepadamu dan mengasihi sesama. Kiranya iman kami terus bertumbuh dan kami menjadi saksi-saksi yang setia bagi kasih karunia-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau curahkan. Kami mengucapkan doa ini dalam nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, demikianlah renungan harian kita hari ini. Sampai bertemu pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.